Angin puting beliung menerjang wilayah pesisir pantai Desa Sukobanah Daya, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Belasan rumah warga, porak-poranda, dan perpohonan tumbang disapu angin puting beliung. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga kehilangan tempat tinggalnya. BPBD Sampang telah menerjunkan tim ke lokasi bencana dan melakukan pendataan. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 7.30 terjadi puting beliung di Dusun Lebak, Desa Sukobanah Tengah, Sukobanah Daya, Kecamatan Sukobanah. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa rumah yang terdampak, kurang lebih 8 rumah, yang rusak berat itu 2 rumah, yang 6 rumah itu rusak ringan. Sebelumnya warga yang berada di dekat laut melihat adanya awan putih dan gemuruh angin kencang memanjang sebelum angin puting beliung memporak-porandakan pemukiman warga. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Wilson Purba. Selain angin puting beliung yang melanda Sampang, Jawa Timur, sejumlah kecamatan Aceh Timur, Aceh dikepung banjir. Ratusan rumah terendam hingga 1 meter. Hujan deras mengguyur Aceh Timur, Aceh. Sejumlah kecamatan dikepung banjir. Banjir merendam ratusan rumah warga di 5 kecamatan. Kecamatan yang terisolasi antara lain Indra Makmur, Darufalah, Birembayan, Rantau Selamat, dan Sungai Raya. Air yang naik sejak tadi malam membuat warga terpaksa mengeluarkan barang dari dalam rumah ke tempat yang lebih aman. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Hujan dari semalam nggak berhenti. Dari kemarin sih hujan, cuma semalam yang nggak berhenti. Ini tambah naik atau surut? Naik nih. Tambah naik terus ya? Rumah tenggelam loh ya? Warga masih terus bersiaga karena debit air yang terus naik dari luapan sungai. BPBD Aceh Timur masih mendata korban dan wilayah yang terdampak banjir. Sebuah helikopter milik Airfast Indonesia dilaporkan jatuh di Kabupaten Yahukimo, Papua. Petugas mengevakuasi 4 korban yang mengalami luka parah. Tim SAR gabungan mengevakuasi 4 korban helikopter jatuh di Kabupaten Yahukimo, Papua. Keempat korban dinyatakan selamat dalam kecelakaan ini. Korban segera dibawa ke rumah sakit di Kabupaten Mimika untuk mendapat pengobatan intensif. Keempat korban diantaranya Kapten Agung Miharja yang merupakan pilot helikopter, co-pilot Fauzan Huda, serta 2 penumpang bernama Iwan dan Kanisius. Kita dapat evakuasi ke 4 korban. Bahkan alternatif sejelek pun sudah disiapkan oleh Kapolres Bogor dengan koordinasi pihak rumah sakit ketika kondisi korban ada gangguan. Namun demikian kita belum bisa pastikan sejauh mana kondisi keempat orang yang ada di dalam heli tersebut. Berdasarkan data dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, dilaporkan heli dinyatakan hilang kontak dalam penerbangan dari Distrik Tanah Merah Kabupaten Bovendigol dengan tujuan Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Hingga kini belum diketahui penyebab kecelakaan ini. Mantan Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara disekap dan dianiaya oleh rekannya. Akibatnya hidung korban terluka parah. Diduga penyekapan ini ditengarai masalah utang piutang. Rumah mantan Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sehan Lanjar, mendadak ramai dengan kedatangan keluarga dan kerabat saat mendengar sang mantan bupati mengalami kasus penyekapan dan penganiayaan. Sehan menceritakan saat ia disekap di rumahnya oleh rekannya AJ. Peristiwa terjadi Rabu malam saat korban dijemput pelaku dan anak buah pelaku. Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan sengit terkait utang piutang hingga korban dianiaya. Akibatnya hidung korban terluka usai digigit pelaku. Maju lagi Kapolres ikut. Dia duduk di samping pas saya begini, Kapolres pas ada di samping begitu.
Kita pikir dia peluk kita dengan dia peluk di tangan kanan di leher itu, apa itu? Dia langsung dengan gigitan. Digigit. Insiden terjadi di hadapan Kapolres Kota Mobagu AKBP Irham Halid setelah korban menghubungi Kapolres karena merasa terancam. Kini para pelaku ditahan dan diperiksa intensif. Barel beton di kawasan banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur untuk mencegah kerumunan tahun baru jebol. Barel beton yang dipasang untuk mencegah kerumunan warga yang akan merayakan malam tahun baru justru dijebol para pengendara. Sebagian barel beton yang berada di beberapa sudut kawasan BKT rusak dan beton tergeletak di pinggir jalan. Sebelumnya, petugas gabungan dari Sudin Bina Marga, TNI Polri, dan Satpol PP menutup kawasan sepanjang banjir Kanal Timur di Jakarta Timur. Penutupan dilakukan di jalur olahraga yang biasa dijadikan tempat berjualan pada malam hari. Penutupan ini bertujuan menghindari kerumunan saat malam pergantian tahun. Para pedagang dilarang berjualan sementara waktu dari 31 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Bagaimana antisipasi petugas mencegah kerumunan malam pergantian tahun? Sudah ada Camar Haenda di kawasan banjir Kanal Timur. Selamat malam, Camar. Bagaimana situasi dan juga pengamanan di sana? Apakah betonnya sudah dikembalikan ke tempat semula? Baik, selamat malam Wilson dan juga pemirsa. Seperti diketahui, hari ini adalah pelarangan ataupun penerapan dari Crowd Free Night, di mana untuk pada pergantian tahun baru 2022 terdapat 10 kawasan di wilayah DKI Jakarta dan salah satunya adalah di kawasan PKT. Untuk pemasangan dari beton-beton sendiri ini berdasarkan pemantauan kami ini sudah dipasang kembali, kemudian juga untuk portal-portal sudah kembali dipasangkan dengan benar begitu. Namun memang berdasarkan pemantauan kami ini masih terdapat banyak masyarakat, kemudian juga penjual yang berjualan di kawasan ini. Dan memang mereka diberikan waktu untuk beraktivitas hingga dengan pukul 10 malam. Berdasarkan pemantauan kami pula, memang untuk di kawasan ini cukup ramai dari sore hari tadi hingga dengan saat ini. Dan untuk pemeriksaan ataupun pengawasan dari petugas sendiri belum ada, dikarenakan pihak dari Satuan Wilayah Polres Jakarta Timur menyebutkan bahwasanya akan dilakukan pemantauan ini dimulai pada pukul 7 malam ataupun sekitar 1 jam lagi. Kemudian juga untuk penyisiran sendiri akan dilakukan, Wilson dan juga pemirsa, ini pada pukul 10 malam hingga dengan pukul 4 pagi esok hari di 1 Januari 2022. Artinya apabila melebihi dari jam 10, maka seluruhnya ini akan dibubarkan secara paksa. Namun meski begitu, pihak dari Satuan Wilayah Polres Jakarta Timur menyebutkan bahwasanya untuk nantinya terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini akan selalu dipantau, dikarenakan berdasarkan pemantauan kami ini memang tidak ada petugas yang berjaga sehingga masih terdapat beberapa masyarakat ataupun penjual yang tidak menggunakan masker dengan benar. Wilson, kembali ke Anda di studio. Baik, selanjutnya kita ke Bayu Pradana yang ada di Bundaran HI. Bayu, bagaimana situasi pengamanan di sana jelang Crowd Free Night malam nanti? Ya, Wilson dan juga pemirsa, Bundaran HI ini memang menjadi salah satu titik favorit masyarakat Jakarta untuk merayakan pergantian tahun. Di tahun 2020 menuju ke 2021 memang ini kalau kita bandingkan dengan tahun ini, itu pergantian tahun dari 2021 menuju ke 2022 ini tidak jauh berbeda, di mana pengamanan pada malam pergantian tahun kali ini akan dilakukan untuk menerapkan Crowd Free Night atau malam tanpa kerumunan. Dan kalau kita lihat memang persiapan ini sudah dilakukan sejak sore hari tadi, di mana sejumlah petugas gabungan ini sudah disiagakan. Di mana kami melihat ada sejumlah petugas dari polisi, TNI, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP yang sudah disiagakan untuk nantinya ini bisa mengamankan Bundaran HI untuk memastikan bahwa tidak ada kerumunan. Meski demikian, selain petugas juga ada sejumlah antisipasi lain yang disiagakan. Di antaranya adalah alat-alat yang akan menunjang untuk nantinya mengamankan daerah Sudirman dan juga Bundaran HI ini untuk memastikan Crowd Free Night atau malam tanpa keramaian ini bisa
telah diterapkan pada saat malam pergantian tahun 2021 menuju ke tahun 2022. Sedangkan lalu lintas dari pantauan kami sejak sore hari tadi ini sedikit mengalami kenaikan, di mana pada sore hari sekitar pukul 4 sore atau 5 sore tadi dari beberapa lajur ini kami melihat ada kenaikan dari volume kendaraan. Hal ini memang dikarenakan beberapa lajur di daerah Bundaran HI ini merupakan pertemuan dari beberapa jalur dari beberapa daerah perkantoran, di mana memang pukul-pukul tersebut merupakan waktu pulang kantor dan juga mengingat mereka harus mengejar waktu dikarenakan nanti rencananya pada pukul 22 atau pukul 10 malam nanti ini nantinya akan dilakukan penutupan jalan. Meski demikian tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah warga Jakarta yang mengaku ini mendukung untuk menerapkan crowd free night atau malam tanpa kerumunan pada malam pergantian tahun dari 2021 menuju ke 2022. Mereka mengaku adanya kebijakan ini baik sekali untuk melindungi mereka dari ancaman Omikron yang mengancam Indonesia beberapa belakangan ini. Meski demikian mereka juga mengaku untuk malam pergantian tahun dari 2021 dan juga 2022 ini mereka masih akan menghabiskan waktu mereka untuk menikmati suasana di Jakarta. Beberapa dari mereka bahkan akan mengantisipasi dari larangan keramaian, diantaranya juga menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan juga memang menjaga jarak satu sama lain. Meski demikian tetap saja dengan diadakannya atau diterapkannya crowd free night ini memang ditujukan untuk nantinya tidak ada kerumunan dan juga keramaian saat malam pergantian tahun 2021 menuju ke 2022. Wilson. Baik, saya ke Camar Haenda. Camar, di sana masih banyak warga yang berwisata bersama keluarga. Bagaimana cara petugas untuk menyuruh warga ini pulang sehingga tidak ada kerumunan di sana? Singkat saja, Camar. Baik Wilson dan juga pemirsa, memang dapat kami sampaikan untuk saat ini belum ada petugas yang berjaga. Namun tadi kami juga sempat berbincang di pos pemeriksaan bahwasanya pada pukul 7 nanti akan terdapat setidaknya 50 petugas yang akan berada di sepanjang jalan BKT ataupun di sisi kanal timur ini. Dan tentunya apabila masyarakat tidak menggunakan masker misalnya, maka akan langsung ditegur. Kemudian juga bagi mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan juga melebihi dari pukul 10 malam nantinya akan dibubarkan secara paksa. Wilson. Camar Haenda dan Bayu Pradana, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun baru 2022, kawasan Malioboro tetap dibuka. Kami hadirkan informasinya usai jeda.